Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sejak dulu sampai sekarang orang mati yang ditahlili kok yang langsung masuk surga? Apa sebabnya? Langsung dimasukkan? Langsung, tidak ada yang langsung masuk surga. Oh gitu. Apa sebabnya? Sampun. Wonten melih? Ini nganten malih. Nggih, monggo. Surga masih kosong, Gus. Tidak ada isinya. Kecuali malaikat, bidadari, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Tanyakan ialah, saya tanyakan ialah, besok setelah hari kiamat, apakah orang mati yang ditahlili itu akan masuk surga semua? Yang ditahlili? Iya, yang ditahlili. Apa akan masuk surga semua tanpa dikisap? Dan yang tidak ditahlili, apakah masuk neraka semua? Yeah. Bagaimana menurut hakikatnya? Yeah. Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang mati semuanya itu kok gak langsung dimasukkan surga? Padahal surganya masih kosong. Sekarang manakala saya menjawab dari kacamata syariat dulu, surga dan neraka akan berlaku hukumnya itu syariat dulu, Pak. Setelah ada beberapa kejadian masa ke masa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Seseorang kalau sudah meninggal, maka ruhnya itu dimasukkan alam, namanya alam barzah, alam pecah, alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Alam akhirat akan muncul manakala terlebih dulu harus terjadi masa di mana penghangusan, penghabisan semua perkara selain Allah yang disebut yaumil qiyamah, hari kiamat. Ini syariat dulu. Setelah penghapusan makhluk di bumi seluruhnya meninggal, kiamat, ada alam yang namanya yub'ats, alam di mana dibangkitkanlah manusia-manusia seluruh dunia ini untuk menuju satu tempat yang disebut alam mahsyar, yang sering kita kenal padang mahsyar, oro-oro mahsyar, roh-roh sing podo kesasar. Kok tepak Gus? Tepak no ya. Aji tepak ini. Nah, setelah itu barulah terjadi masa di mana penungguan atas penghisapan. Siapa ketika saat di dunia orang itu jiwanya menyerupai ular, maka dia akan dibangkitkan separuh ular, separuh manusia. Jikalau seperti kuda, maka separuh kuda, separuh manusia. Begitu seterusnya. Menunggu hari-hari penghisapan itu sangat melelahkan. Kata Rasul ada 7 golongan.
di mana banyak manusia yang tidak mendapatkan rahmat atau payung minuman kecuali 7 golongan yang akan mendapatkannya. Ketika dia sudah meminum air tersebut dari telaga Kausar, berhubung menunggunya itu lama sekali, dia tidak terasa dahaga, tidak terasa panas karena dapat payungan. Iki mang di antara mereka adalah pemuda yang selalu terpaut hatinya di masjid. Iku sanepo asline. Tadi saya katakan, laku dohir apapun yang kau anggap baik, mulai sholat, zakat, poso, haji, apapun, bila mana tidak kau sertakan ruhaniyahmu itu makrifat pada Allah, laksana kau mengukir di atas air, hilang. Hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Mengapa ditolak? Karena ruhaniyahmu itu menghadapnya tidak terhadap Allah, tidak anik budullaha, enggak. Arahnya ruhaniyahmu itu anik budut toghut. Masih ada perkara selain Allah dalam dirimu. Apa itu berbentuk manusia? Apakah makhluk berbentuk pahala? Makhluk berbentuk surga? Begitu seterusnya. Tidak karena Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah penghisapan selesai, maka dilanjutkanlah setiap diri manusia untuk melewati siratal mustaqim. Barang siapa yang tidak bisa sampai pada ujungnya, dia akan terjatuh, dan disitulah neraka menunggu Anda. Barang siapa bisa melewati itu, maka dia akan masuk di surga. Berbagai macam persoalan Pak di situ Pak. Mungkin makolai Mbah Buyut biyen iku bener tapi kurang bener. Gak terus terang. Gedhuk asali saka telo. Terus siapa? Siapa ya Pak? Motongan tuh. Ini makolai. Siratal mustaqim ya, itu seperti rambut satu disikar, dibelah menjadi 7. Bener tapi nggak plei. Bingung no. Ini ternyata jawabannya. Bukan secara fisik ini rambut dibelah, bukan. Itu adalah nisbat. Nisbat itu tembung. Tembung isyarah. Saking sulitnya untuk melewati sirat itu loh banyak manusia terjatuh. Siapa yang bisa nguwat rambut dibelah menjadi 7 Pak? Enggak bisa. Sebetulnya itu Pak. Artinya apa? Jangankan kau, sudah jelas-jelas Allah menyapa kita lewat kahanan, mohon maaf, situasi di luar sholat untuk bertemu Allah. Jangankan kau bisa lewat itu, diberikan jalan yang termudah, aspal halus. Lewat sholat itu pun hatimu bertemu genderuwo. Nggih mboten. Iki umat manusia apa sebabnya? Karena belum bisa melepaskan diri
dari sifat basariah tadi karena menolak ajaran dinul haq. Wis titik, gak kakek cocot. Kat mang tak ngen durung tak sumet ta iki. Sing kono penak wis rokokan kene-kene. Sabar. Wong wedok dulu itu orang perempuan nek pilek iku tuku rokok Solo Karang nggih. Tasik wonten lah Solo Karang. Tasik wonten. Di pasar biasa. Kelaras ya, kelorok kelas. Sebab saya dulu punya Mbak Yu namanya Halimah niku. Kula nggih heran. Kakak ipar kula niku rokokan. Mbak Yu kula kok melok rokokan. Tak delok rokokane kaya dawa ngene kaya oncor. Ternyata itu untuk tombo pilek. Pun. Wis iku mang cara syariat. Saiki hakikat. Mengapa tidak langsung dimasukkan ke surga? Kata siapa? Di situ memang ada dua golongan, Pak ya. Ada golongan ruhaniyah itu dimasukkan alam barzah, yang golongan satu dimasukkan alam lahut. Siapa di dalam alam lahut itu? Yaitu perbedaan antara alam gelap dan alam terang. Gini Pak, di dunia ini ruhaniyah Allah kelompokkan itu menjadi dua. Satu basirohnya buta, satu basirohnya itu tidak buta terhadap Allah. Satu di dunia itu sudah bisa sampai pada Allah, yang satunya tidak bisa sampai pada Allah. Makomnya masih ono nisor, masih di bawah. Sebab penolakan petunjuk untuk sampai pada Allah ini loh Pak. Akhirnya dia sampai mati. Hatta zurtumul maqabir. Allah dawuh sampai mati. Mengapa yang golongan yang satu tadi yang disebut sebagai golongan aulia, kekasih Allah dari unsur nabi dan rasul dan para wali, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mengapa dia langsung yang menjemput itu mohon maaf bahasa syariat sing jabut nyawani kekasih Allah itu Allah sendiri tanpa cak Jroil gak teko. Enak no Israel. Jadi sok rokokan sok apa langsung gaenane Gusti Allah sendiri. Nggih Pak. Para kekasih Allah itu yang mencabut itu langsung Allah. Artinya apa sih kok langsung Allah? Israelnya wis gak ono, gak ada. Bagi hati yang sudah di situ. Terus Allah letakkanlah rohaniyah ini di dalam alam lahut. Alam yang cara bahasane wong syariat itu surga. Ya, surga itu. Karena di dunia dia sudah masuk ruhaniyahnya. Lah bertemu Allah. Di musyahadah Allah. Di rahmat Allah. Yang kedua, dia itu barzahnya di dunia sudah tebal Pak. Apa sih barzah itu? Barzah adalah dinding. Dinding yang tebal yang membentengi ruhaniyahmu itu sehingga ruhaniyahmu tidak bisa sampai pada Allah. Ketika saat di dunia barzahmu sudah tebal, sudah hancur. Ini loh Pak, barzah itu yang kusebut apa sih penghalangnya ruhaniyah pada Allah? Ternyata jawabannya adalah syahwatut dunia. Udah hati sampean sudah tidak
kena kebiare kuwi. Udah. Lucu nek Gusti Allah iku nglebokno barzah lagi. Ya lucu. Lucu sekali. Enggak mungkin itu dilaksanakan. Makanya mengapa dijemput Allah sendiri? Dijabut Allah sendiri secara syariat. Tanpa melewati malaikat Israel. Karena tidak mampir terhadap alam barzah. Loh, di situ sudah ada di surga. Di dunia ini jenengan hakikatnya sudah masuk surga rohaniah. Boleh jasmani masa ada di dunia, tapi rohaniah sampai sudah di surga. Buktinya Anda makrifat Allah. Makanya Rasulullah berpesan, maksud sallu kama raaitumuni usolli, maksudnya apa? Gini, jadikanlah hukum syariat yang ada pada dirimu menjadi hakikat supaya bisa sampai ke makrifat Allah. Di situ kita setiap saat dan waktu disapa Allah lewat anak kecil, lewat kadang-kadang ya dipisui wong ing dalan. Lewat. Kadang-kadang kita disapa Allah lewat orang nagih terhadap kita, kita sumoyo, akhirnya dipisui. Nah, begitu. Hei Gusti Allah nyopo. Sampeyan delok Allah belajar Pak kabeh ku. Yes kudu belajar nggal titik, nggal sedikit. Nah, ini kita di dunia sudah dimasukkan surga, apalagi setelah ruhania ini tinggalkan itu secara totalitas jasmani atau duniawiyah. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat keplok, Pak. Tahu keplok? Mengatakan selamat datang wahai kekasih Allah, tempatmu sudah disediakan. Tidak bertanya merebukkah? Enggak. Sebabnya ketika di dunia Anda sudah tahu hakikatnya Allah, kalau ketemu Allah umpama guyon-guyonan ya. Makanya apa malaikat mungkar nakir kejeme koyok ngunu sik wedi ambek hambane awas itu. Sayyidina Umar. Gampangnya Sayyidina Umar sampean wis suruh Gusti Allah. Umpama takoni. Ditakoni umpama takoni. Kuwi iki lho nakoni aku. Kuwi ngerti aku sapa? Wis mbawulet ngene Pak. Bingung mungkar nakir iku. Bingung pol. Akhirnya wadul nang Gusti Allah. Gusti, ada hambamu yang kutanya bulet kaya entute. Kula dipengin bingung kula. Sapa? Ya kae. Berarti bahasa syariat Sayyidina Umar. Kula malah diplototi dijak gelut kula malahan ngene. Syariate, hakikate para kekasih Allah. Gak mungkin itu terjadi Bapak Ibu, gak mungkin. Karena apa? Barzahmu di dunia sudah kau hancurkan. Kecuali yang kedua, wa minhum man haqqat adz-dhalalah, haqqat kekeh, hatinya mengikuti nafsunya. Ini di dunia belum hancur barzahnya, urusan duniawiyah, akhirnya meninggal hatta zurtumul maqabir, masuk di situ. Dia jawab apa? Inilah Pak yang sering kukatakan. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara. Sungguh corong getun iku nemen getune itu loh. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang ketika saat di dunia iku mendustakan biliqa'illah, tidak melakukan pertemuan terhadap Allah, tidak mau kembali, bertemu terus ambek si pabrik,
uang. Was. Subhanallah, bojo gak terima ning satu kota. Ngaji Banyuwangi duwe bojo. Jember duwe bojo. Di maneh Pak? Sidoarjo duwe bojo nelecek. Ya Allah. Luar biasa. Akhirnya apa? Allah katakan hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Nanti kau akan sadar kalau selama ini kau berlaku di atas jalannya nafsu, manakala perkara yang mengagetkan itu datang apa? Kematian. Nah, kematian alias ajal. Langsung Pak, cara laptop itu dibuka seret. Oh ya Allah Gusti, bangsulake kula ning donya maneh. Walau barang sesaat saya tak melakukan taubatan nasuhan untuk mengikuti Rasulullah. Gampangane kata kembali kepadamu ya Allah. Wis. Cara wong nangisnya seperti anak kecil yo, gulung-gulung Pak. Gulung-gulung. Saking makanya qad khosirol. Jadi di mana ada ayat dimaksudi kalimat qad, ya sampeyan diteni. Ndi tulisannya gimana? Mataku sing gak ketok ta. Lah wong diselikno ngono ya. Qad hasiral ladzi nakadzabu. Qad iki di mana ada kalimah sebelumnya dimasuki qad, iku gak main-main Pak. Gak main-main. Cara wong janji ku gak iso mbleset, ngoten lho. Temen lho. Dik mambengiku tadi malam itu ada seseorang yang berpakaian jubah putih ke rumahku, temen loh gitu loh. Jadi perkara yang mesti wajib datang lho, ngoten lho Pak. Qad khosira, sungguh sengsaralah bagi orang-orang kadzabu sing padha ndustaake. Iki ya. Iki dzal iki. Sing padha ndustaake tidak mau untuk bertemu Allah karena rohania sibuk bersukaria dengan kesenangan dunia. Apa yang terjadi Allah katakan? Kasep wis raimu ana donya takabur. Nggih. Sudah saya katakan setan niku musuh-musuh nyata. Kamu kok gak tahu itu? Tahu setan, Pak? Ini jengkleh-jengkleh ini setan. Lho nggih. Wis, lihatan apa Azazel disebut syaitan itu hanya karena aba wastakbar. Di dalam dirinya merasa lebih baik, lebih apik, lebih pinter, lebih kaya dari yang lain. Itu adalah takabur. Kadang-kadang takabur muncul karena kita punya ini, punya itu. Berarti sampeyan nek kepingin roh setan sing nyoto ya raimu iku. Paham nggih? Umpama sampeyan ngilu kaca benggala, raine sampeyan gak ketok rai sampeyan. Jadi kita itu ketok mbuh dadi ula, mbuh apa, seperti itu, Pak. Makanya ya Allah, saya punya kakak namanya Khazinatul Asrar dulu. Kakak saya. Cuman kakak ipar.
Beliau putranya Mbah Syarif Pasuruan yang menikahi Mbak Yu saya. Dia itu kalau masuk masjid Jumatan nangis. Mengapa? Ditanya. Ternyata kepala orang itu bukan orang. Ada kepala anjing, ada kepala macam-macam. Tapi beliaunya sudah meninggal. Itu kasaf Pak ya. Itu kasaf, itu ma'rifat ya. Itu kasaf. Jadi Gusti Allah membuka mata hatimu, kekasafan makhluk, gaib makhluk kebuka. Akhirnya nyawang wong iki wajahnya itu sesuai dengan sifatnya ruhaniyah. Itu seperti itu. Jadi sifat ruhaniyah kita misalkan serakah misalnya muncul serakah, akhirnya mana hewan yang serakah. Gambari wonten mriku ulaika kal an'am balhum adhal, di situ. Seperti hayawan bahkan lebih daripada hayawan. Bapak Ibu, mereka ini sudah tidak bisa dikasih Allah kesempatan. Manakala dikasih kesempatan, ya tetap melakukan seperti awal. Buktinya mana? Kita di dunia ini sudah dikasih wejangan, dikasih ajaran, tuntunan, hidayah. Mengapa dia menolak? Haqqat adzalalah. Dia bersikukuh untuk tidak mau menerima ajaran Rasulullah ini. Dia lebih suka bersukaria dengan kesenangan dunia. Nah ini sudah buktinya. Barulah ini yang akan dimasukkan alam barzah. Terus para syair ada yang berkata, ben malam Jum'ah ahli kubur mulih nang omah. Lah ngoten nggih? Ini Pak, ahli kubur yang sudah dimasukkan alam barzah sampai neseng metu boleh, nggak iso Pak. Keluar dari alam barzah nggak bisa. Kecuali beliau-beliau yang ada di alam lahut, para kekasih Allah itu yang diizini Allah untuk ke ahlinya. Lewatlah mimpi kadang-kadang ya. Lewatlah ketika saat sampai Solo, masuk di situ, macam-macam. Baru beliau inilah yang diizini Allah untuk ke ahli-ahlinya. Bapak Ibu hadirin, makanya jangan sampai salah faham. Jadi memang betul surga itu masih kosong, tapi bukan berarti di sana sekarang tidak ada penghuninya, ndak. Dialah penghuninya baik yang di dunia maupun sudah di akhirat, sudah meninggal. Sebetulnya hakikatnya sudah di situ. Sudah di situ. Cuman merekalah yang masuk dalam golongan wa minhum man hadanallah. Merekalah yang mengikuti hidayah Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah. Wis, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa mau rek? Hah? Oh, yang ditahlili. Apakah yang ditahlili itu semuanya akan bisa masuk surga? Dan yang tidak ditahlili itu masuk neraka? Pak, nyuwun sewu Pak. Idza mata benu Adam ing qata'a, tatkala anak putu Adam itu sudah meninggalkan dunia, maka terputuslah semua urusan-urusan kecuali tiga perkara. Apa itu? Pertama, sodakotin jariyatin. Miturut hakikat orang itu kalau masuk barzah nggak ono sing masuk kriteria itu, sebab masih karena ganjaran. Kedua, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tidak ada, karena kau ketika saat mulang itu si krono sakliyane Allah dengan bentuk
dirimu yang merasa yang memberikan petunjuk. Terakhir niki awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Anak yang bagaimana yang dikatakan soleh? Itulah anak yang rohaniah sudah mencapai makrifat pada Allah. Akhirnya berhubung gak makrifat, ngundang tonggo-tonggo nih sing akeh dengan maksud barangkali ada salah satu tetangganya yang makrifat. Aku yakin siapapun Anda, tatkala Anda diperintah, Anda sudah duduknya rohaniah, sudah sampai makrifat pada Allah, ketika berzikir la ilaha illallah secara jahri, pasti rohaniahmu itu menyertakan sirul asrar untuk makrifat Allah. Nah ini mangkane nek ngundang tahlilan ojo situk loro kiwa tengen tok, sak desa iku undangan kabeh. Mun jenenge bejan-bejan, Pak. Sak desa gak ono blas, yaiku geblake embing ya. Begitu, Pak. Kalau dia itu punya anak yang seperti itu, walaupun dia di alam barzah, maka Allah akan mengampuni. Karena apa? Karena hakikatnya bukan anak itu yang menolong. Hakikatnya adalah Allah. Karena anak itu kan sudah lebur toh makhluknya. Di situ, Pak. Terus apakah yang tidak ditahlili itu tidak akan bisa masuk surga alias semua ke neraka? Yo belum juga, belum tentu. Kalau di dunia jenengan sudah sampai pada Allah, lah apa ada dituntun? Wong motone ora pi. Meripat itu tidak wutoh. Mata kita, mata basiroh Anda, ruhania itu tidak buta. Mengapa harus dituntun? Wong sing nuntun tambah kucluk. Akeh-akeh. Sing dituntun gak wuta, sing nuntun wong wuta. Ya iki cara murid mbedheki guru. Masyaallah. Wis, tapi yang akeh, yang banyak wong wuta dituntun orang buta. Podo kesasari, dulur. Subhanallah. Tidak, maksud saya tidak, walaupun tidak dikirim doa atau tahlil, manakala dia ketika saat di dunia ruhaniyah sudah dicap Allah sebagai kekasihnya, maka pasti akan masuk. Pasti gak ada insya Allah. Nah terus bisanya iku menjadi kekasih Allah. Bagaimana pelanggarannya? Mana dalilnya? Mana hujahnya? Gampang. Sampai nek ditakoki wong sing bantah sampean, endi sih dalile? Lah kemarin telok dalil ya. Aku ya gregeten ae kudu njejeki ndase ae. Tapi ya bener Pak. Pertanyaan kengun iku supaya untuk menguatkan syariat. Mana buktinya, dalilnya? Kalau cara untuk bisa dijadikan Allah sebagai kekasihnya, ya itu tadi. Kita buka surat Ali Imran ayat 31. Katakan Muhammad, barang siapa yang bisa melepaskan cintanya terhadap selain Allah, berarti kan urusan rohaniah Pak, bukan jasmaniah. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Nah, ini ayatnya gitu. Katakan Muhammad, barang siapa apabila kau cintamu ingin diterima oleh Allah, ingin diterima oleh Allah, ingin diterima. Di situ dibegal dengan ayat fattabi'uni, ikuti aku. Kuwi nek ndelok kalau melihat Muhammadnya mesti makhluk. Tapi kalau yang melihat siapa sesungguhnya yang dawuh, mesti Allah. Berarti kita harus mengikuti Allah. Cuman kolerasinya kita di dunia itu melihat Kanjeng Nabi. Apa?
yang harus kita ikuti Kanjeng Nabi? Ojo syariatnya saja. Jangan syariatnya saja. Sebab kita manusia selama ini, umat Islam khususnya, hanya diarahkan oleh ulama-ulama mengikuti syariatnya saja. Sementara hakikatnya tidak dibuka sama sekali. Entah saya kurang mengerti apakah alasannya gak dibuka, memang beliau itu bodoh terkait ilmu hakikat, ataukah mengerti tetapi takut untuk disampaikan. Lah gitu toh. Mohon maaf kita urai. Kalau toh Anda mengatakan benar itu kebenaran, mengapa harus tutupi? Saya ulang, kalau Anda mengatakan itu benar, hak, mengapa hak itu harus ditutupi? Ternyata jawabannya kebanyakan mereka tidak paham. Udah titik. Jelas? Aku gak menuduh tapi kurang sepaham. Alhamdulillah untuk sekarang itu ulama-ulama Nadiyin ada yang muncul untuk menyampaikan tauhid yang sebenar-benarnya. Baru ini agak muncul Budan. Bapak Ibu, ketika saat ruhaniyah itu masuk di golongan yang nomor 2, sodakoh nggak ada, ilmu nggak ada, anak ya pus, ngerti pus, zong. Terus kita juga ahli kita itu nggak greget untuk melakukan doa-doa pada orang tua. Ya sudah, akhirnya merana. Memang merana. Ya wes, terus no sampai kapan kamu? Mula sebelum datangnya hari itu, sekarang atiullaha wa atiur rasul. Ikutan Rasul sampai hakikat ma'rifatnya. Baru inilah yuhibbukumullah, cintamu akan bisa diterima Allah setelah kau melepaskan cinta rohaniyahmu terhadap kesenangan dunia. Ini yang disebut tauhid. Kita tidak akan bisa Pak rohaniyah berpisah dengan selain Allah, nggak bisa. Manakala Anda tidak mau untuk menerima dan mengamalkan zikir sirul asrar. Iki secara teori seperti itu. Tetapi kalau sifat jaiznya Allah mampu tanpa jenengan iku mengerti tentang hakikat ma'rifat. Allah kan punya kehendak, punya sifat jaiz, wenang. Bisa saja Anda langsung diajari Allah tanpa lewat makhluk manusia atau makhluk malaikat, langsung Allah. Bisa jadi Allah kuasa seperti itu. Bapak Ibu, jadi bukan selamanya yang tidak ditahlili iku masuk neraka, tetapi juga ada golongan tanpa ditahlili iku masuk surga. Dialah siapa? Merekalah sebagai pengikut setia Rasulullah, baik secara syar'i, lebih-lebih secara hakiki.